Halo, perkenalkan saya Christina Natalia. Saya dari kelas TK 6C, program Studi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik SIMO atau Single Input Multiple Output dan MIMO Multiple Input Multiple Output. SIMO atau Single Input Multiple Output, MIMO Multiple Input Multiple Output. Pengertian dari SIMO dan juga MIMO yaitu sebagai berikut. MIMO atau disingkat dengan Multiple Input Multiple Output adalah teknologi yang memanfaatkan multi antena untuk mengirim banyak sinyal yang paralel dari transmitter menuju multi antena receiver yang digunakan pada peralatan di sisi pengirim dan penerima untuk komunikasi wireless radio. Sedangkan SIMO kepanjangannya yaitu Single Input Multiple Output, adalah teknologi antena untuk komunikasi nirkabel di mana beberapa antena yang digunakan di tempat tujuan atau receiver. Antena digabungkan untuk meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan kecepatan data. Sumber atau pemancar hanya memiliki satu antena. SIMO atau Single Input Multiple Output menggunakan teknik antena jamak yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja suatu sistem. Sistem transmisi dengan menggunakan satu buah antena pada sisi transmitter atau disingkat dengan TX dan N buah antena pada sisi receiver atau disingkat dengan RX dengan N lebih besar daripada 1 dinamakan Single Input Multiple Output atau disingkat dengan SIMO. SIMO adalah teknologi antena untuk komunikasi nirkabel di mana beberapa antena digunakan di tempat tujuan atau receiver. Antena digabungkan untuk meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan kecepatan data. Sumber atau pemancar hanya memiliki satu antena. Gambar daripada SIMO seperti gambar ini. SIMO memiliki aplikasi yang luas, baik itu di bidang televisi digital atau di TV, dan juga ada pada jaringan area lokal nirkabel atau WLAN, jaringan area metropolitan atau MAN, dan komunikasi seluler. Bentuk awal dari SIMO ini yang dikenal sebagai penerimaan keragaman telah digunakan oleh operator radio militer, komersial, amatir, dan gelombang pendek pada frekuensi di bawah 30 MHz sejak Perang Dunia Pertama. Kemudian yaitu Multiple Input Multiple Output atau disingkat dengan MIMO. MIMO merupakan kepanjangan dari Multiple Input Multiple Output. Istilah ini juga dipakai pada bidang kontrol dengan garis besar definisi yang sama. Sesuai kepanjangannya, sistem ini menggunakan sejumlah M antena pemancar dan sejumlah N antena penerima untuk dapat mentransmisikan sinyal informasi dari beberapa pengirim ke beberapa penerima. Dalam bidang komunikasi wireless atau radio, MIMO menggunakan multiple antena pada transmitter atau TX dan receiver atau RX untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. MIMO merupakan salah satu bentuk dari smart antena atau disingkat dengan SA dan merupakan seni dari teknologi. Berikut ini ilustrasi jelas skema input-output antena pada komunikasi wireless. Yang pertama itu ada teknik MIMO. Sistem MIMO dapat memanfaatkan keberadaan multipatch untuk menciptakan sejumlah kanal ekuivalen yang seolah-olah terpisah satu sama lain, di mana pada kondisi normal, keberadaan multipatch justru merugikan karena menimbulkan fading. Dalam aplikasinya, terdapat macam-macam teknik MIMO yang digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel dan bergerak, yaitu yang pertama, orthogonal space time block codes, yang kedua spatial multiplexing, yang ketiga spatial diversity. Kita akan bahas satu persatu. Teknik MIMO yang pertama yaitu orthogonal space time block codes.
Pada sistem MIMO yang akan disimulasikan, diterapkan metode transmisi orthogonal space-time block codes yang merupakan salah satu contoh dari metode linear codes. Skema transmisi orthogonal space-time block code merupakan skema transmisi yang diperkenalkan oleh Alamouti seperti pada persamaan berikut. Pada saat Tx1 memancarkan sinyal S0 dan Tx2 memancarkan sinyal S1, kemudian saat T kecil ditambah T besar, Tx1 memancarkan sinyal min 1 S1 bintang dan Tx2 memancarkan sinyal S0 bintang. Tanda bintang merupakan operasi konjugat dari persamaan sinyal yang dimaksud. Kemudian teknik yang kedua itu adalah spatial multiplexing. Teknik spatial multiplexing mengirimkan data yang berbeda secara paralel dan dikodekan secara paralel pula untuk setiap antena transmisinya. Tujuan utamanya penggunaan teknik ini adalah untuk mencapai kapasitas kanal yang besar dengan memecah aliran data berlaju tinggi menjadi sejumlah aliran paralel sesuai dengan jumlah antena transmitter, masing-masing dengan laju yang lebih rendah dari aliran aslinya, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian teknik MIMO yang ketiga itu adalah spatial diversity. Pada teknik ini, setiap antena pengirim pada sistem MIMO mengirimkan data yang sama secara paralel dengan menggunakan coding yang berbeda. Tujuannya adalah mendapatkan kualitas sinyal tertinggi setinggi mungkin dengan memanfaatkan teknik diversity pada transmitter dan receiver. Diversity secara konvensional diaplikasikan dengan pemasangan antena array pada sisi receiver dengan harapan bahwa kualitas sinyal yang diterima dapat ditingkatkan dari sistem satu antena dalam kondisi kanal fading dengan adanya multiplexing. Receiver dan transmit diversity dapat menanggulangi fading dan secara signifikan dapat menambah link quality dan dengan kata lain dapat meningkatkan atau SNR. Seperti gambar berikut ini. Kemudian adanya sistem daripada C-MIMO. Untuk MIMO konvensional atau dikenal sebagai collocated MIMO atau C-MIMO, terdapat beberapa kasus khusus yang terjadi. Yang pertama, kanal C-MIMO ideal. Ketika fading tidak berkorelasi pada kedua sisi pemancar dan penerima dan terdapat sejumlah besar jalur independen antara keduanya, L itu convergent dengan teori central limit matrix. Kanal yang mempunyai tipe full range dan dalam keadaan baik dapat dituliskan sebagai berikut ini. H sama dengan flux HW. Yang kedua, korelasi fading. Ketika fading berkorelasi pada kedua sisi yang berkaitan dengan ketidaksesuaian scattering, jarak antena atau sebaran sudut, tetapi masih dalam keadaan L itu adalah convergent atau tak terhingga. Kemudian adanya sistem D-MIMO. Sistem D-MIMO merupakan sistem MIMO terdistribusi dengan M jumlah antara antena penerima yang dikelilingi oleh banyaknya K-port dengan N jumlah antena pemancar. Dapat ditulis sebagai D-MIMO MNK. Dalam pentransmisian sinyal informasi dari pemancar ke penerima pada sistem D-MIMO akan mengalami fading. Fading didefinisikan sebagai fenomena frekuensi, fluktuasi, acak pada level sinyal yang diterima, yang disebabkan oleh banyaknya lintasan pada transmisi sinyal. Kemudian ada dua aplikasi pada MIMO. Yang pertama itu adalah Evolution Data Only atau disingkat dengan FDO. Evolution Data Only atau FDO adalah suatu protokol data wireless radio broadband yang diadopsi oleh banyak provider telepon bergerak CDMI sebagai bagian dari standar CDMI 2000, CDMI 2001X, FDO,
adalah teknologi komunikasi wireless generasi ketiga yang memenuhi standar IS-856. Chip yang digunakan adalah 1,2288 megabit per second. Yang kedua itu adalah WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEEE 802.16. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jalur jauh. WiMAX merupakan teknologi broadband yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan jangkauan yang luas. Kesimpulan daripada teknik MIMO maupun SIMO yaitu pada penggunaan smart antena SIMO maupun MIMO sama-sama baik dalam meningkatkan kapasitansi kanal, dan pada proses pengiriman dan menerima data lebih baik dibandingkan dengan antena tanpa menggunakan sistem smart antena. Namun pada perkembangannya, MIMO merupakan generasi terbarukan dibandingkan dengan teknik yang lain. MIMO memiliki jumlah antena yang lebih banyak daripada SIMO, memungkinkan dapat bekerja dengan lebih baik untuk meningkatkan data rate dalam range yang lebih besar tanpa membutuhkan bandwidth atau data yang lebih besar. Dengan menggunakan teknik MIMO, sistem kerja akan lebih baik dibandingkan dengan sistem teknologi SIMO karena dapat meningkatkan kapasitas kanal yang dimiliki. Itulah penjelasan daripada teknik SIMO dan juga MIMO. Sekian dan terima kasih.